Dulu semua orang memanggilku pemulung, tapi hari ini orang yang sama berdiri dan menghormatiku. Semua orang menertawakannya. Setiap pagi, gadis itu berjalan menyusuri jalanan kota dengan karung besar di punggungnya, memunguti botol plastik dan kardus dari tumpukan sampah. Bagi banyak orang, dia hanyalah seorang pemulung kecil yang tak punya masa depan. Tatapan meremehkan, ejekan, bahkan hinaan sudah menjadi makanan sehari-harinya. Tidak ada yang percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Namun, takdir sering datang dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, sebuah keputusan berani yang ia ambil membuat seluruh kota tercengang. Gadis yang dulu dianggap tak berarti itu, justru mampu mengalahkan seorang pengusaha kaya dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang penuh pelajaran hidup, perjuangan, dan harapan. Setiap cerita yang kami hadirkan di sini dibuat untuk mengingatkan kita bahwa keajaiban hidup bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang paling tidak disangka. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh lainnya untuk kalian semua. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Di sebuah kota besar yang sibuk, di mana gedung-gedung tinggi menjulang dan kendaraan tak pernah berhenti melintas, hiduplah seorang gadis muda bernama Rani. Usianya baru menginjak 19 tahun. Namun hidup telah mengajarkannya banyak hal yang bahkan belum tentu dipahami oleh orang-orang yang lebih tua darinya. Rani tinggal di sebuah gubuk kecil yang berdiri seadanya di pinggir rel kereta. Dindingnya terbuat dari papan bekas, atapnya dari seng tua yang bocor ketika hujan turun. Setiap kali kereta melintas, gubuk itu akan bergetar pelan, seolah ikut merasakan kerasnya hidup yang mereka jalani. Ia hidup bersama ibunya yang telah lama sakit. Tubuh ibunya semakin lemah dari hari ke hari, membuat Rani harus menjadi satu-satunya harapan keluarga kecil mereka. Setiap hari, sebelum matahari terbit dan kota benar-benar terbangun, Rani sudah memanggul karung besarnya. Dengan langkah pelan namun pasti, ia berjalan menyusuri gang-gang kecil, pasar, hingga tempat-tempat sampah di pinggir jalan. Ia memunguti botol plastik, kaleng bekas, kardus, dan apa saja yang masih bisa dijual ke pengepul. Karung di punggungnya sering terasa sangat berat. Terkadang tangannya terluka oleh pecahan kaca atau benda tajam yang tersembunyi di antara sampah. Namun Rani tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap botol yang ia temukan adalah harapan kecil untuk membeli obat bagi ibunya. Setiap kardus yang ia kumpulkan adalah langkah kecil agar mereka bisa makan hari itu. Banyak orang yang melihatnya dengan pandangan merendahkan. Beberapa orang menutup hidung saat ia lewat. Sebagian lainnya memandang dengan jijik, seolah Rani adalah sesuatu yang kotor dan tidak pantas berada di dekat mereka. Anak-anak remaja yang lewat sering menertawakan karung besarnya. "Lihat, pemulung datang lagi," kata mereka sambil tertawa. Namun Rani tidak pernah membalas ejekan itu. Ia hanya menundukkan kepala, tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. Karena bagi Rani, harga dirinya tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan. Suatu pagi, ketika matahari mulai muncul di balik gedung-gedung tinggi, Rani berhenti sejenak di pinggir trotoar. Ia duduk sambil mengusap keringat di dahinya. Di tangannya ada sebuah botol plastik yang baru saja ia temukan. Ia menatap langit yang mulai terang. Dalam hatinya, ia selalu menyimpan satu keyakinan sederhana, bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena ia percaya bahwa kerja keras, kejujuran, dan kesabaran tidak pernah benar-benar sia-sia. Meski saat ini dunia hanya melihatnya sebagai seorang gadis pemulung yang tak berarti,
Rani tidak pernah membiarkan dirinya percaya pada pandangan itu. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya. Suatu siang yang panas, setelah berkeliling sejak pagi, langkah Rani membawanya ke sebuah kawasan yang sangat berbeda dari tempat ia biasa mencari barang bekas. Di sana berdiri deretan restoran mewah, butik mahal, dan gedung-gedung kantor yang menjulang tinggi. Orang-orang yang datang ke tempat itu mengenakan pakaian rapi dan mobil-mobil mahal terparkir di sepanjang jalan. Rani sempat ragu untuk masuk ke area itu. Karung besar di pundaknya terasa semakin berat, dan ia sadar penampilannya sangat kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Bajunya sederhana dan sedikit lusuh, tangannya kotor oleh debu jalanan. Namun, Rani tetap berjalan pelan menuju tempat sampah besar di belakang salah satu restoran. Ia tahu tempat-tempat seperti itu sering menyimpan banyak botol plastik dan kardus yang bisa dijual. Saat ia mulai memilah tumpukan sampah dengan hati-hati, beberapa karyawan restoran yang lewat memandangnya dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik satu sama lain, ada juga yang hanya menggelengkan kepala. Namun, Rani sudah terbiasa dengan semua itu. Tiba-tiba, dari arah depan restoran, terdengar suara tawa beberapa pria muda. Di antara mereka berdiri seorang pria tinggi dengan jas mahal dan jam tangan yang terlihat sangat mewah. Namanya Arka. Arka adalah anak dari seorang pengusaha besar yang memiliki beberapa perusahaan ternama di kota itu. Sejak kecil, ia hidup dalam kemewahan, terbiasa dengan segala fasilitas terbaik. Hari itu, ia sedang makan siang bersama beberapa rekan bisnis muda di restoran tersebut. Saat keluar dari restoran, tanpa sengaja pandangannya tertuju pada Rani yang sedang mengangkat beberapa botol plastik dari tempat sampah. Salah satu temannya menatap ke arah yang sama, lalu berkata sambil tertawa kecil, "Di tempat seperti ini pun masih ada pemulung ya?" Arka ikut melihat ke arah Rani. Ia mengamati gadis itu beberapa detik. Karung besar di pundaknya, pakaian sederhana dan wajah yang terlihat lelah. Dengan nada setengah bercanda, Arka berkata kepada temannya, "Kasian juga, hidupnya mungkin tidak akan berubah sampai kapanpun." Ucapan itu diiringi tawa kecil dari beberapa orang di sekitarnya. Namun, tanpa mereka sadari, Rani mendengar semua kata-kata itu. Tangannya berhenti sejenak. Perlahan ia berdiri tegak dan menoleh ke arah mereka. Untuk sesaat, pandangan Rani bertemu dengan mata Arka. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada pula rasa malu. Yang terlihat hanyalah ketenangan. Dengan suara pelan namun jelas, Rani berkata, "Tidak ada yang tahu masa depan seseorang." Kalimat itu sederhana, tetapi cara ia mengucapkannya membuat suasana tiba-tiba terasa berbeda. Teman-teman Arka terdiam. Arka sendiri sedikit terkejut. Ia tidak menyangka gadis pemulung itu berani menatapnya langsung dan menjawab dengan begitu tenang. Beberapa detik mereka saling berpandangan. Namun akhirnya Arka hanya setengah bercanda. Lalu ia berbalik dan masuk ke mobilnya bersama teman-temannya. Mobil mewah itu perlahan meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Rani kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Bagi Arka, pertemuan itu mungkin hanyalah kejadian kecil yang segera terlupakan. Namun bagi Rani, kata-kata yang baru saja ia ucapkan bukanlah sekedar jawaban. Itu adalah keyakinan yang selama ini ia pegang dalam hidupnya, bahwa takdir seseorang tidak ditentukan oleh keadaan mereka hari ini. Dan meskipun dunia mungkin meremehkannya sekarang, suatu hari nanti, hidup bisa saja membuktikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan singkat antara Rani dan Arka di depan restoran mewah itu. Bagi Rani, hari-harinya kembali berjalan seperti biasa.
Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan air hangat untuk ibunya, lalu memanggul karung besar dan mulai menyusuri jalanan kota. Hidupnya tetap sederhana, bahkan seringkali terasa berat. Namun Rani tidak pernah berhenti berusaha. Suatu sore, ketika langit mulai berubah menjadi jingga, Rani berjalan melewati kawasan perkantoran yang biasanya ramai di siang hari, namun mulai sepi menjelang malam. Ia melihat beberapa kardus bekas di dekat tempat sampah sebuah gedung besar. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan mulai memeriksa satu persatu barang yang mungkin masih bisa dijual. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah tas kulit hitam yang terletak di dekat tumpukan kardus. Tas itu terlihat mahal dan jelas bukan barang biasa. Rani mengangkatnya dengan hati-hati. Tas itu cukup berat. Ketika ia membukanya sedikit, matanya langsung membesar karena terkejut. Di dalam tas tersebut terdapat tumpukan uang, beberapa dokumen penting, dan sebuah laptop kecil. Untuk sesaat, Rani terdiam. Jumlah uang di dalam tas itu mungkin lebih besar dari penghasilannya selama bertahun-tahun. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa memperbaiki rumahnya, membawa ibunya berobat ke rumah sakit yang lebih baik, bahkan mungkin memulai hidup baru. Pikiran itu sempat terlintas di kepalanya. Namun hanya beberapa detik. Rani menutup tas itu perlahan. Di dalam tas tersebut terdapat kartu nama dengan sebuah nama yang cukup ia kenal. Arka Pradipta. Nama yang sama dengan pria yang pernah meremehkannya beberapa minggu lalu. Rani menghela napas pelan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa ragu, ia memanggul kembali karungnya dengan satu tangan dan membawa tas tersebut dengan tangan lainnya. Ia berjalan menuju gedung perusahaan yang alamatnya tertulis di kartu nama itu. Perjalanan menuju gedung tersebut cukup jauh. Beberapa orang memandang aneh melihat seorang gadis pemulung membawa tas mahal. Namun Rani tidak memperdulikan itu. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya ia sampai di depan gedung perusahaan besar itu. Gedung tinggi dengan kaca berkilau berdiri megah di depannya. Seorang satpam yang berjaga di pintu masuk langsung menghentikannya. "Maaf, kamu mau apa ke sini?" tanya satpam itu dengan nada heran. Rani mengangkat tas yang dibawanya. "Saya menemukan tas ini. Sepertinya milik seseorang yang bekerja di sini." Satpam itu membuka tas tersebut sedikit dan langsung kaget. Ia segera menghubungi bagian dalam gedung. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas keluar dengan langkah tergesa-gesa. Pria itu adalah Arka. Wajahnya terlihat cemas, seolah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Ketika ia melihat tas yang ada di tangan Rani, matanya langsung membesar. "Itu tas saya," katanya tidak percaya. Arka segera membuka tas tersebut dan memeriksa isinya. Semua masih lengkap, tidak ada satupun yang hilang. Ia menatap Rani dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum meremehkan seperti waktu mereka bertemu. Yang ada hanyalah rasa heran dan kagum. "Kamu menemukan tas ini?" tanya Arka pelan. Rani mengangguk pelan. "Saya menemukannya di dekat tempat sampah, jadi saya mengembalikannya." Arka masih sulit percaya. Uang di dalam tas itu sangat banyak. Bahkan sebagian orang yang hidup berkecukupan pun mungkin tergoda untuk mengambilnya. Namun gadis yang hidup dari memungut sampah ini justru berjalan jauh hanya untuk mengembalikannya. Untuk beberapa detik, Arka terdiam. Ia teringat kembali kata-kata Rani waktu itu. Tidak ada yang tahu masa depan seseorang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Arka mulai merasa bahwa gadis yang dulu ia remehkan ini mungkin jauh lebih luar biasa dari yang ia kira. Waktu terus berjalan setelah kejadian pengembalian tas itu. Bagi Rani, hidupnya masih tetap sama seperti sebelumnya. Ia tetap bangun pagi, tetap memanggul karungnya, dan tetap berjalan menyusuri jalanan kota untuk mencari barang-barang bekas. Namun bagi Arka, pertemuan itu meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Sejak hari itu, ia sering teringat wajah Rani, bukan karena kasihan, tetapi karena kejujuran gadis itu terasa sangat langka di dunia yang selama ini ia kenal. Di lingkungan bisnis yang ia jalani, Arka terbiasa melihat orang saling bersaing, menyembunyikan kepentingan, bahkan kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Namun, seorang gadis pemulung justru mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, kejujuran tanpa pamrih. Beberapa bulan kemudian,
Perusahaan keluarga Arka sedang merencanakan sebuah proyek besar. Proyek itu adalah pembangunan pusat bisnis dan apartemen mewah di sebuah kawasan yang sangat strategis di kota. Nilai proyek itu mencapai miliaran rupiah. Seluruh direksi perusahaan menyambut rencana itu dengan penuh antusias. Namun ada satu masalah besar. Lahan yang akan dibangun ternyata adalah kawasan permukiman padat yang dihuni oleh ratusan warga miskin. Rumah-rumah kecil berdiri saling berdempetan. Banyak di antaranya hanyalah bangunan sederhana dari papan dan seng tua. Jika proyek itu dilanjutkan, maka seluruh warga harus digusur. Pada suatu siang, sebuah rapat penting diadakan di ruang direksi perusahaan. Para pengusaha, investor, dan penasihat hukum duduk mengelilingi meja panjang dengan dokumen proyek yang tebal. Semua prosedur sudah disiapkan, kata salah satu direktur. Kita hanya perlu memberikan kompensasi kecil kepada warga, lalu pembangunan bisa segera dimulai. Beberapa orang mengangguk setuju. Namun sebelum keputusan akhir dibuat, tiba-tiba sekretaris perusahaan masuk dengan wajah sedikit gugup. "Maaf, Pak Arka, ada seseorang yang ingin berbicara dengan direksi." "Siapa?" tanya Arka. "Seorang warga dari kawasan yang akan digusur." Beberapa direksi langsung menghela nafas tidak sabar. Namun Arka akhirnya mengizinkan orang itu masuk. Pintu ruang rapat pun terbuka perlahan. Dan orang yang masuk membuat Arka terkejut. Itu adalah Rani, gadis yang dulu ia temui di depan restoran, gadis yang mengembalikan tasnya. Namun kali ini Rani tidak datang dengan karung besar di punggungnya. Ia datang membawa sebuah map berisi kertas-kertas. Langkahnya terlihat gugup, tetapi matanya tetap tenang. Beberapa direksi memandangnya dengan tatapan meremehkan. "Apa yang bisa dilakukan seorang pemulung di ruang rapat seperti ini?" bisik salah satu dari mereka. Namun Rani berdiri di depan meja rapat dengan berani. Ia membuka map yang dibawanya. Di dalam map ini ada tanda tangan ratusan warga dari kawasan yang akan digusur. Suasana ruangan menjadi hening. Rani melanjutkan dengan suara pelan namun tegas. "Rumah-rumah itu mungkin terlihat kecil bagi kalian, tapi bagi kami, itu adalah tempat kami hidup, tempat kami membesarkan keluarga." Beberapa direksi terlihat tidak sabar. Namun Rani melanjutkan kalimatnya. "Jika kalian ingin membangun masa depan, jangan hancurkan masa depan orang lain." Kalimat itu menggema di ruang rapat yang luas. Tidak ada yang langsung berbicara. Semua orang terdiam. Arka menatap Rani dengan dalam. Ia melihat keberanian yang luar biasa dari seorang gadis yang bahkan tidak memiliki kekuasaan apapun. Namun ia berani berdiri di hadapan para pengusaha besar demi membela orang-orang kecil. Beberapa saat kemudian, Arka berdiri dari kursinya. Semua orang menoleh ke arahnya. Dengan suara tegas, Arka berkata, "Kita tidak akan menggusur mereka." Beberapa direksi langsung terkejut. Tapi proyek ini, salah satu dari mereka mencoba membantah. Namun Arka mengangkat tangannya. "Kita ubah rencananya." Ia menatap dokumen proyek di atas meja. "Alih-alih menggusur mereka, kita akan membangun perumahan layak untuk warga di sana dan tetap mengembangkan kawasan itu tanpa mengusir siapapun." Ruangan itu langsung dipenuhi bisik-bisikan kaget. Keputusan itu tidak pernah ada dalam rencana sebelumnya. Namun Arka sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu terinspirasi oleh keberanian seorang gadis yang dulu diremehkan semua orang. Keputusan Arka untuk mengubah rencana proyek perusahaan menjadi pembangunan perumahan layak bagi warga miskin sempat mengundang banyak perdebatan. Beberapa investor awalnya khawatir keputusan itu akan merugikan perusahaan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Berita tentang keputusan tersebut menyebar dengan cepat. Media mulai memberitakan bahwa perusahaan besar milik keluarga Arka memilih membantu warga miskin daripada menggusur mereka demi keuntungan semata. Masyarakat memberikan dukungan yang luar biasa. Nama perusahaan yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bisnis besar,
kini mulai dikenal sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian sosial. Proyek baru itu akhirnya berjalan dengan sangat baik. Rumah-rumah kecil yang dulu rapuh perlahan digantikan dengan bangunan yang lebih layak, bersih, dan aman untuk dihuni. Warga yang selama ini hidup dalam kekhawatiran kehilangan tempat tinggal akhirnya bisa bernafas lega. Di tengah semua perubahan itu, hidup Rani juga mulai berubah. Arka tidak pernah melupakan keberanian gadis itu di ruang rapat. Ia tahu bahwa tanpa keberanian Rani, mungkin proyek tersebut tidak akan pernah berubah. Suatu hari Arka menemui Rani dan menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menawarkan Rani kesempatan untuk bekerja, membantu program sosial perusahaan yang baru dibentuk untuk membantu masyarakat kecil. Awalnya, Rani ragu. Ia merasa dirinya hanyalah seorang pemulung yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau pengalaman bekerja di perusahaan besar. Namun, Arka meyakinkannya. Yang kami butuhkan bukan hanya orang pintar, kata Arka. Kami membutuhkan orang yang punya hati seperti kamu. Dengan dukungan itu, Rani mulai bekerja, membantu mengatur program bantuan bagi warga miskin, pendidikan anak-anak jalanan, dan pembangunan fasilitas umum di berbagai kawasan. Hari demi hari, banyak orang mulai mengenal Rani, bukan sebagai pemulung lagi, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami kehidupan masyarakat kecil. Ia bekerja dengan ketulusan yang sama, seperti saat ia berjalan menyusuri jalanan membawa karung besar di punggungnya. Tahun demi tahun berlalu, program sosial perusahaan berkembang semakin besar, dan Rani menjadi salah satu orang yang paling dipercaya dalam mengelola berbagai kegiatan kemanusiaan. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya adalah kerendahan hati. Ia masih sering mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Ia masih menyapa para pemulung lain, anak-anak jalanan, dan warga yang dulu hidup bersamanya di kawasan kumuh. Suatu malam, pada sebuah acara besar yang diadakan perusahaan untuk merayakan keberhasilan proyek sosial mereka, banyak tokoh penting hadir di sebuah aula yang megah. Lampu-lampu terang menghiasi ruangan. Di depan panggung, para tamu duduk menunggu sambutan dari pemimpin perusahaan. Arka berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangannya. Setelah menyampaikan beberapa hal tentang perjalanan perusahaan, ia tiba-tiba terdiam sejenak. Lalu, ia berkata dengan suara yang lebih lembut. Banyak orang mengira kesuksesan datang dari kekuatan atau kekayaan. Ia berhenti sebentar dan menatap ke arah para tamu. Tapi saya belajar sesuatu dari seseorang yang dulu dianggap tidak berarti oleh banyak orang. Arka lalu menoleh ke arah Rani yang duduk di antara para tamu. Orang paling berani yang pernah saya temui bukanlah pengusaha besar, bukan juga orang yang memiliki kekuasaan. Ruangan menjadi sangat tenang. Orang itu adalah seorang gadis yang dulu memungut botol plastik di jalanan kota ini. Semua orang mulai menoleh ke arah Rani. Arka melangkah turun dari panggung dan berjalan mendekatinya. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Dan hari ini, saya ingin meminta gadis itu untuk menjadi pendamping hidup saya." Seluruh ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan dan sorakan bahagia. Banyak orang yang terharu melihat momen itu. Gadis yang dulu diremehkan semua orang, gadis yang berjalan menyusuri jalanan dengan karung besar di punggungnya, kini berdiri sebagai wanita yang dihormati oleh banyak orang. Namun bagi Rani, hal yang paling berharga bukanlah kemewahan atau perhatian orang-orang. Yang paling berarti adalah satu hal sederhana, bahwa ia tetap menjadi dirinya sendiri, seorang gadis yang tidak pernah menyerah pada hidup. Kisah Rani mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu ditentukan oleh dari mana kita berasal, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan itu. Banyak orang mungkin menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, atau keadaan ekonomi mereka. Namun, seringkali nilai sejati seseorang justru tersembunyi di dalam hati mereka, dalam kejujuran, keberanian, dan ketulusan yang mereka miliki.
Rani yang dulu hanya dipandang sebagai gadis pemulung, ternyata mampu menunjukkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh pekerjaan, melainkan oleh sikap dan pilihan hidupnya. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tidak tergoda oleh uang yang bukan miliknya, dan berani membela orang-orang yang tidak memiliki suara. Karena itulah, hidupnya akhirnya berubah. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan siapapun, karena setiap orang memiliki potensi untuk melakukan hal besar dalam hidupnya. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pelajaran berharga dari cerita-cerita yang kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.